Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian semua pada pagi hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar apa yang kita pelajari atau apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Eh, Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai artikel. Dan hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu KD 3.2 dan 4.2 mengenai kritik dan esai. Nah, sebelumnya di sini, apakah ada yang tahu pengertian dari kritik dan esai? Jadi pengertian kritik dan esai. Yang pertama pengertian kritik. Kritik dapat dikatakan sebagai analisis mendalam terhadap sebuah karya, menggunakan kajian teori untuk memberikan penilaian, interpretasi, atau pengamatan mengenai karya tersebut. Nah, karena berupa penilaian, teks kritik bertujuan untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan karya, sekaligus memberikan masukan atau solusi bagi pencipta karya tersebut. Umumnya, karya yang paling banyak dikritik berupa karya seni seperti film, sastra, musik, lukisan, tarian, hingga drama. Kemudian, pengertian dari esai. Esai adalah karangan prosa yang berisi pandangan pribadi penulis mengenai sebuah objek atau fenomena. Jadi, teks esai tidak hanya digunakan untuk membahas objek seperti sebuah karya, melainkan juga dapat digunakan untuk membahas berbagai fenomena, seperti bahasa, budaya, politik, agama, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui apa itu kritik dan esai, untuk yang selanjutnya kita akan mencari tahu jenis-jenis dari kritik dan esai. Yang pertama, terdapat jenis kritik, yaitu kritik akademik dan kritik non-akademik. Kritik akademik adalah kritik yang tunduk pada peraturan penulisan yang baku dan mematuhi kaidah penulisan yang ketat. Kritik semacam ini biasanya memfokuskan pada bidang ilmu tertentu dengan analisis menggunakan metode dan teori yang berkaitan. Sedangkan kritik non-akademik, kritik ini tidak terlalu terikat pada kaidah penulisan, namun tetap baku. Tetap menganalisis menggunakan teori dan metode, namun penulis dapat mengeksplorasi gaya penulisannya. Kemudian, selain berdasarkan akademik dan non-akademik, jenis kritik juga berdasarkan tujuannya dan orientasinya. Yang pertama, berdasarkan tujuannya ada kritik pemaknaan. Kritik ini bertujuan untuk mengejar makna dengan menganalisis, mengidentifikasi, dan mengevaluasi. Kemudian yang kedua, kritik penghakiman. Kritik ini ditulis dengan pemikiran bahwa kritik tersebut diangkat sebagai hal yang memberikan keadilan. Kemudian yang ketiga ada kritik penilaian. Kritik ini bertujuan menimbang baik buruknya suatu hal dengan mencari dan menentukan nilai hakikinya. Nah, kemudian ada jenis kritik berdasarkan orientasinya. Yang pertama, kritik objektif. Kritik ini memandang karya sastra sebagai suatu yang otonom, mandiri, bebas dari pengarang, pembaca, dan dunia di sekelilingnya. Kemudian kritik mimetik. Kritik ini memandang karya sastra sebagai tiruan ataupun representasi alam maupun kehidupan. Selanjutnya, kritik pragmatik.
Kritik ini memandang karya sastra sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembaca seperti tujuan keindahan, pengungkapan emosi, atau pendidikan. Yang terakhir, kritik ekspresif. Kritik ini memandang karya sastra sebagai luapan atau ungkapan perasaan, memfokuskan pada pikiran dan kejiwaan pengarang. Itu tadi merupakan jenis-jenis dari kritik. Kemudian jenis-jenis esai. Yang pertama ada esai deskriptif. Esai deskriptif ialah karangan yang menggambarkan, mengidentifikasi, atau melukiskan suatu hal. Hal tersebut dapat berupa suatu subjek atau objek yang menarik perhatian penulis esai. Penulis esai dapat mendeskripsikan berbagai hal seperti tempat, barang unik, kuliner, dan lainnya. Yang kedua ada esai tajuk. Esai jenis ini dapat kita temukan di media massa seperti majalah, koran, atau portal berita daring. Esai tajuk tidak disertai dengan identitas penulis, karena esai jenis ini mewakili keredaksian suatu media. Kemudian ada esai cukilan watak. Esai jenis ini penulis menceritakan pengalaman pribadi atau cuplikan kehidupannya kepada pembaca. Disebut cukilan watak karena pembaca dapat memahami watak melalui cuplikan narasi yang disuguhkan oleh si penulis. Tidak semua seluk-beluk kehidupan penulis diungkapkan. Dalam esai cukilan watak, penulis memilah pengalaman atau cuplikan mana yang paling penting dan menarik untuk dituliskan. Kemudian ada esai pribadi. Esai ini menceritakan tentang diri sendiri. Penulis menjelaskan mengenai identitas dirinya serta pengalaman menarik apa saja yang ia alami selama hidup. Kemudian pada esai cukulan watak kita hanya mengambil satu atau beberapa cuplikan kehidupan pribadi. Nah, dalam esai pribadi ini tidak. Esai pribadi lebih mirip autobiografi, namun ditulis dengan kaidah kebahasaan esai. Selanjutnya ada esai reflektif. Esai reflektif, penulis mengungkapkan perenungan yang ditulis dengan formal dan serius. Topik yang dibahas dalam esai ini dapat berupa obituari, tanggapan terhadap kebijakan politik, publik figur, cendekiawan, atau sekedar merenungi masalah-masalah kemanusiaan. Kemudian yang terakhir ada esai kritik. Kritik juga dapat disampaikan melalui esai. Namun tidak semua esai adalah kritik. Esai kritik merupakan tanggapan atau komentar atas suatu hal yang disampaikan dengan gaya si penulis. Hal yang dikritik bisa macam-macam, seperti politik, sastra, seni, budaya, atau isu yang sedang marak dibicarakan. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis kritik dan esai. Jadi, jenis kritik dan esai itu terdapat bermacam-macam, sehingga kita harus dapat membedakan perbedaan tersebut. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu bagian-bagian kritik dan esai. Nah, pada bagian ini yang pertama ada tesis. Tesis merupakan pendapat atau opini umum berupa pengenalan atau deskripsi karya dalam sebuah teks kritik atau pengenalan dan definisi umum dalam sebuah teks esai. Yang kedua ada bagian rangkaian argumen. Rangkaian argumen adalah pendapat penulis sebagai penjelasan khusus dari teks umum yang sudah dipaparkan sebelumnya. Dalam teks kritik, bagian ini memuat banyak data, fakta, dan teori yang teruji untuk mendukung argumen penulis. Sementara dalam teks esai, bagian ini tidak banyak fakta atau data karena argumen penulis biasanya masih memiliki hipotesis baru. Yang terakhir, dalam bagian kritik dan esai ada penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas
mengenai tesis dan berbagai argumen yang telah disampaikan penulis pada dua bagian sebelumnya. Pada teks kritik, bagian ini dapat berupa penilaian akhir dan saran konkret penulis mengenai karya yang dibahasnya. Sementara dalam teks esai, bagian ini memuat solusi alternatif yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dibahas. Nah, jadi bagian-bagian kritik dan esai itu ada tiga, yaitu eh, tesis, kemudian rangkaian argumen, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Kemudian kita akan mempelajari mengenai perbedaan kritik dan esai. Perbedaan kritik dan esai terdapat dua macam. Yang pertama berdasarkan pengetahuan. Berikut perbedaan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan. Yang pertama, kritik. Objek kajian dalam kritik berupa karya, misalnya cerpen, puisi, seni musik, drama, tari, film, dan lukisan. Kemudian esai. Objek dalam kajian esai dapat berupa karya, namun kebanyakan berupa fenomena, seperti politik, kebijakan baru, fenomena sosial, dan sebagainya. Yang perbedaan kedua, terdapat deskripsi karya dalam kritik. Jika karya berwujud buku, maka deskripsinya adalah sinopsis. Dalam esai tidak memuat deskripsi atau ringkasan karya. Kemudian perbedaan yang ketiga, dalam kritik menyajikan data objektif yang didapatkan dari hasil penelitian atau penulis ahli terdahulu. Sedangkan dalam esai tidak selalu membutuhkan data meskipun melengkapinya adalah hal yang baik. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua berdasarkan pandangan penulis. Yang pertama, penilaian kritik terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai data empiris dan alasan yang logis. Sementara dalam esai kajian dilakukan secara subjektif, kebanyakan opini atau pendapat pribadi penulis esai. Perbedaan yang kedua, dalam melakukan penilaian, kritik seringkali menggunakan metode dan kajian teori yang sudah mapan untuk menilai jenis karya tertentu. Dalam esai, jarang, bahkan hampir mencantumkan kajian teori yang digunakan. Yang ketiga, pembahasan karya secara utuh dan menyeluruh. Dalam kritik, melakukan perbandingan baik dan buruk. Sementara dalam esai seringkali tidak menyeluruh, hanya fokus terhadap bagian yang menurut penulisnya paling menarik. Meskipun begitu, pembahasannya tetap dilakukan secara utuh. Nah, tadi merupakan perbedaan kritik dan esai. Kemudian dalam penyusunan pasti terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah teks kritik. Berikut prinsip yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, harus benar-benar membaca atau menonton atau mengamati karya yang hendak dikritik. Hal itu penting dilakukan agar interpretasi dan penilaian terhadap karya tersebut utuh. Yang kedua, bekali diri dengan pengetahuan mengenai karya yang hendak dikritik. Yang ketiga, mengungkapkan kelebihan dan kekurangan karya yang dikritik, serta memberikan solusi atau masukan bagi pencipta karya yang dikritik. Yang keempat, bersikap objektif saat menulis kritik. Yang kelima, mengumpulkan data-data penunjang dan alasan logis yang dapat mendukung interpretasi dan penilaian yang diberikan terhadap karya yang dikritik. Dan yang terakhir, menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaian karya. Kemudian prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks esai yang tidak jauh beda dengan teks kritik. Berikut prinsip yang perlu diperhatikan dalam teks esai. Yang pertama, harus jeli dalam menemukan aspek-aspek menarik dari sebuah objek atau fenomena yang dibahas, yang seringkali mungkin luput dari perhatian orang lain. Yang kedua, bekali diri dengan pengetahuan mengenai aspek-aspek menarik dari objek atau fenomena yang hendak dibahas. Yang ketiga,
Gunakan argumen yang logis saat membahas aspek menarik dari sebuah objek atau fenomena yang dapat diterima oleh pembaca. Yang keempat, tulis esai dalam bahasa yang mengalir agar teks esai menarik untuk dibaca. Dan yang terakhir, gunakan gaya bahasa yang khas untuk membedakan teks esai kalian dengan penulis esai lainnya. Nah, itu tadi merupakan materi dari kritik, kritik dan esai. Sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya atau berdiskusi mengenai materi yang sudah saya jelaskan? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, maka saya anggap kalian paham mengenai materi kritik dan esai. Kemudian untuk tugas, saya akan memberikan tugas mengenai kritik dan esai. Nah, berikut tugasnya. Yang pertama, kalian mencari di majalah, koran, atau internet mengenai contoh kritik dan contoh esai yang membahas mengenai fenomena sosial. Kemudian kalian analisis kritik dan esai. Setelah itu tentukan jenis masing-masing. Selanjutnya kalian menjelaskan yang dibahas pada struktur teks bagian argumen dalam teks kritik. Dan jelaskan apa yang dibahas pada struktur teks bagian penegasan ulang dalam teks esai. Itu tugas dari saya. Tugas bisa dikumpulkan melalui ketua kelas. Nanti ketua kelas membuat link tautan Google Drive dan dikirim ke saya melalui email. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin mengenai materi tadi ataupun tugas yang saya berikan. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akan simpulkan pertemuan pada pertemuan kali ini. Jadi kesimpulan materi yang kita bahas pada pertemuan ini yaitu kritik merupakan penilaian terhadap suatu karya secara seimbang, baik kelemahan maupun kelebihannya. Esai merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Perbedaannya, kritik lebih berfokus menilai karya, sedangkan esai lebih mengarah pada cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa, tidak selalu terhadap karya. Baik, untuk pertemuan pada hari ini saya cukupkan, dan untuk pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan materi mengenai laporan hasil membaca. Kalian pelajari terlebih dahulu, kalian baca-baca terlebih dahulu agar minggu depan jika saya tanyakan kalian sudah tahu mengenai apa itu laporan hasil membaca. Tetap semangat belajar teman-teman, lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kalian miliki. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Sebelum saya menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.